Apa kabar semuanya, dengan Sony di sini. Kali ini gue muncul untuk memberikan review produk desktop build up dari Acer, yaitu Acer Aspire GX785. Acer Aspire GX785 ini hadir dengan harga 19 juta. Untuk kelas desktop, terutama kita para builder, memang terkesan mahal banget. But again, I must remind you, ini tidak ditargetkan untuk kita para builder, tapi ditargetkan untuk mereka yang gak mau pusing, harus beli parts masing-masing, atau harus percayakan buildnya pada orang lain, tapi prefer kepercayaan suatu brand atau suatu perusahaan. Gue udah gunakan desktop ini hanya untuk gaming murni, terus di setup home theater gue terpisah dari PC utama gue juga. Gue gunakan untuk main game-game yang casual sampai AAA, kurang lebih gue udah gunakan selama 3 minggu. Untuk dapurnya sendiri, GX785 ini menggunakan prosesor dari Intel yaitu i7-7700, dan untuk kemampuan grafisnya menggunakan GTX 1060 3GB. Paduan ini memberikan opsi medium ke high-end rendah untuk performa gamingnya. Juga udah disiapkan dengan DDR4 sebesar 16GB dengan 2 slot sisa. Kalau kalian memerlukan RAM lebih, tinggal tambahkan. Motherboard yang digunakan adalah custom board partner, jadi mauboard dari Acer khusus, yang sepertinya dibuat dari Foxconn. Gue udah coba mengganti VGA-nya dengan brand lain, tetap terbaca. Hanya mungkin ruangnya aja agak terbatas di casing ini. Untuk urusan storage, Acer itu memberikan balance yang cukup. Kalian diberikan M.2 SSD dan juga SATA untuk harddisk kalian. Jadi untuk storage kalian mendapatkan SSD sebesar 128GB yang bisa kalian upgrade dengan slot NVMe M.2-nya. Dan storage satunya lagi dengan harddisk sebesar 1TB. Untuk port di depan, kalian disediakan audio dan mic port 3,5mm. Terus ada card reader, ada satu USB 3.0, terus ada satu USB-C. Di belakang, kalian diberikan 4 USB 3.0, ada 2 USB 2.0, dan Ethernet port. Slot sisanya ada GPU, dan yang ada box hitam itu kecil, itu adalah antena untuk built-in Wi-Fi-nya. Desktop ini memiliki chassis yang lumayan kokoh, terus cukup enteng dengan posisi PSU di atas juga. Desain depannya pun nggak terlalu mencolok, cukup simple dan ditaruh di living room atau dibikin HTPC itu nggak bikin sakit mata juga. Tentunya ini adalah pendapat gue pribadi. Selain itu, fitur konektivitasnya sebenarnya udah di cover semuanya dengan built-in Wi-Fi Type-A C, terus juga udah ada built-in Bluetooth receiver untuk controller Xbox One kalian atau controller apapun yang menggunakan Bluetooth. Fitur yang unik di desktop ini adalah wireless chargingnya. Jadi di desktop ini ada Qi wireless charger untuk berbagai smartphone. Dan gue mengharapkan fitur ini mulai diimplementasikan ke berbagai peripheral juga. Awalnya gue merasa ini gimmick banget, tapi dalam waktu 3 hari, gue mulai melihat fitur ini ternyata cukup sering gue gunakan. Dan sampai saat ini, kadang gue saat menggunakan main PC gue sangat kehilangan kalau nggak ada wireless charging station ini. Sekarang kita move on ke performa cooling. Di sini kalian itu nggak bisa mengoverclock CPU kalian. Jadi yang digunakan hanya stock cooler Intel dan ini sudah sangat cukup kondisinya karena hanya stock clock. Di slot belakang itu nggak ada fan sama sekali karena sejujurnya memang nggak diperlukan. Tapi pada saat kalian overclock GPU kalian mulai kerasa mungkin adanya perlunya additional cooling. Gua coba mengoverclock 1060 3GB ini naik 150 dan memori di 350. Mentok di 200 dan 500, tapi suhu menjadi sangat tinggi, gue sangat tidak menyarankan, apalagi kalau kalian tidak menambahkan fan sama sekali. Tapi kalau kalian nggak overclock dan beli hanya dalam kondisi stok, kalian nggak perlu menambahkan fan apa-apa. Sekarang kita lanjut ke bagian benchmarknya. Sebelumnya gue ini mau menjelaskan dulu, gue nggak menggunakan 1440p untuk benchmarknya karena mayoritas akan mentok untuk isu tekstur. Banyak game yang udah mulai makan lebih dari 3GB VRAM di resolusi 1080, apalagi di 1440p dan terlebih lagi di 4K. So kita bench ini di 1080p. Oh, dan ada yang mau gue tambahkan juga, 1060 3GB ada GPU yang berbeda dari 1060 6GB. Jadi perbedaan ini nggak sebatas hanya pada VRAM, tapi pada CUDA core, streaming multiprosesor, dan juga tekstur processing cluster. Oke, sekarang kita lanjut. Game pertama dengan DirectX 11 adalah GTA 5, dan di GTA 5 settings very high dan 2x MSAA. Average FPS-nya adalah 75 dan lowest-nya itu di 42. Jadi untuk GTA 5 kalian udah aman dan dapat main dengan sangat-sangat lancar di single player maupun di multiplayer. Kalian juga bisa main di 1440p, tapi banyak settings yang diturunkan seperti view distance, textures, dan mungkin shadow. Game kedua adalah Witcher 3 Game of the Year Editions. Di settings very high tanpa hairworks, average FPS mencapai 53 dan lowest-nya itu di 34. Di Witcher, kalian bisa memaksakan main di 1440p dengan kurang lebih 40-45 FPS average-nya, tapi menjadi sangat choppy karena di ultra quality kalian mulai menemui hambatan di jumlah VRAM. Bahkan di 1080p, jika kalian menggunakan mod yang mengubah menjadi ultra high res texture, kalian akan menemui frame drop karena mentoknya VRAM.
Dan game terakhir untuk DirectX 11 adalah Watch Dogs 2 dengan ultra settings di 1080p mendapatkan average FPS 45 dan lowestnya ada di 28. So, di game ini dengan controller kalian akan main dengan sangat nyaman dan dapat mendekati 60 FPS jika menurunkan berbagai preset lain seperti shadow dan post processing. Tapi memang performa Watch Dogs 2 ini termasuk yang sangat berat dibandingkan game-game lain di DirectX 11. Sekarang kita lanjut ke game-game dengan DirectX 12 dengan Rise of the Tomb Raider. Di sini dengan settings very high mendapatkan average 73 FPS in game dengan semua menyala termasuk GameWorks dengan lowestnya di 38 FPS. Jadi untuk game-game Nvidia titles performanya bisa dilihat sangat-sangat baik, bahkan dengan GameWorks menyala sekalipun. Di game-game yang disponsori oleh Nvidia pun yang menunjukkan performa meningkat paling tinggi jika di overclock untuk GPU-nya. Game selanjutnya dengan DirectX 12 adalah Battlefield 1. Dengan ultra preset dan 4x MSAA, kalian dapat mencapai 67 average FPS dan lowestnya adalah 46. Performa yang sangat-sangat halus tanpa adanya hiccups. Game dengan optimisasi yang sangat baik juga. Kalian bisa main di 1440p, cukup nyaman, tapi lagi, sama dengan sebelum-sebelumnya perlu menurunkan textures quality. Dan benchmark terakhir adalah Doom dengan Vulkan. Dengan ultra preset kalian bisa mencapai 112 average FPS dan lowestnya di 76. Jadi khusus untuk Doom di resolusi 1440p itu masih aman, termasuk game yang paling bagus optimisasinya juga. Gue berharap makin banyak game-game yang menggunakan Vulkan di masa depan. So, untuk gaming, kalian udah bisa lihat performa yang diberikan ini sangat-sangat baik. Paduan 7700 dengan 1063GB ini sebenarnya menurut gue agak sayang. Kenapa nggak dipasangkan dengan 470 4GB sekalian? Perbedaan 1GB VRAM memang terkesan sangat tidak penting. Tapi lumayan berpengaruh kalau kalian itu suka modding dan jika ingin naik ke 1440p, kalian ada rasa lebih aman di masa depan. Tapi mengingat pembeli dari desktop ini kemungkinan besar hanya ingin main game dengan mudah tanpa mengotak-ngatik apapun, dia bisa dikatakan cukup atau mencukupi. Jadi kesimpulan impression gue selama 3 minggu ini, desktop ini tuh cocok banget buat di living room atau dijadikan sebagai HTPC atau home theater PC kalian. Kalian juga masih bisa main game-game yang co-op atau game yang bisa dimainkan bersama-sama di satu sofa bersama teman atau keluarga kalian. Selain itu, PC ini juga lebih dari kuat untuk memainkan file-file 4K. Juga masih memiliki kemampuan processing yang sangat kuat jika harus merender atau membagi dua pekerjaan render kalian. Tapi bukan berarti desktop ini tuh nggak cocok digunakan sebagai main PC juga. Jika kalian menjadikan ini main PC kalian, fitur wireless charging itu sangat bermanfaat. Kalian juga untuk jangka panjang bisa upgrade VGA-nya aja, dan mengganti VGA adalah hal yang sangat mudah dilakukan selama masih masuk power requirement-nya dengan PSU-nya. So ini adalah desktop stepping stone yang cukup baik bagi pemula juga. Sekian dari gua Sony, I'll see you guys next time.